Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Jadi di video kali ini saya kembali akan menceritakan sebuah tempat di mana tempat ini diberi nama Kampung Setan. Dari namanya saja sudah seperti horor ya. Nah, Kampung Setan ini berada di Kelurahan Alehanwae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sekitar 35 tahun yang lalu, ada salah seorang anak tinggal bersama neneknya selama kurang lebih 2 tahun. Di kampung ini banyak yang namanya pohon ya, apalagi mangga. Nah, pada saat musim mangga, si anak ini pergi dengan teman-temannya dan juga kakak sepupunya ke hutan mencari mangga. Dan biasanya mangga ini, kalau misalkan mangga itu masak, biasanya dia jatuh pada malam hari atau pada subuh hari. Soalnya ini pengalaman pribadi ya. Jadi kalau misalkan mau cari mangga, jangan cari yang malam, subuh saja, karena kalau malam lanjut. Dan akhirnya karena sampai di tempat itu dia dan temannya belum menemukan mangga, akhirnya dia tidur, ceritanya menunggu subuh mungkin ya, enggak. Tetapi si anak ini tidak tidur karena dia tidak bisa tidur. Berapa menit kemudian, karena dia tidak tidur, akhirnya dia mendengar ada yang jatuh di sekitar pohon mangga tersebut. Nah, karena dia berharap yang jatuh itu adalah mangga dan mungkin dia akan mengumpulkan ya, jadi dia datang ke area yang jatuh itu. Pada saat itu dia melihat yang jatuh itu mangga, tetapi setelah dipegang, setelah anak ini memegangnya, ternyata itu bukan mangga, melainkan kepala manusia kerdil. Wow, coba bayangkan kalau misalkan kalian di posisi anak kecil ini, jangankan anak kecil, orang besar saja seperti saya, melihat sebuah aneh, pasti kalian lari atau berteriak. Tetapi si anak kecil ini tidak lari, bahkan tidak berteriak, melainkan dia diam dan menatap apa yang dia pegang itu. Bayangkan mungkin dia seperti ini ya, dia melihat di sini ada kepala, dan ternyata si kepala ini, mata tatapannya itu tajam. Dan akhirnya si anak spontan kaget, badannya kaku, tidak tahu mau ngapa-ngapain begitu. Setelah beberapa menit badannya kaku, akhirnya si anak ini meletakkan kembali kepala ini. Kemudian kepala ini berguling-guling. Akhirnya beberapa detik kemudian si kepala ini lenyap. Gitu ceritanya ya dari anak itu. Nah, ada lagi satu cerita. Katanya ada seorang dukun di tempat Kampung Setan ini yang dipercayai orang yang biasa mengobati orang jika orang terkena serangan jin ya mungkin, atau kesurupan, atau diganggu oleh roh-roh yang jahat begitu mungkin ya. Sebut saja namanya si Puang juga ya, soalnya kalau misalkan sebut nama ya belum ada izin dari orangnya. Si Puang ini menceritakan pada saat dahulu kala, katanya ada warga, dia menyebut warga, berarti mungkin lebih dari satu orang ya, karena kalau misalkan dia berkata seorang warga mungkin hanya satu orang, tapi ini warga. Dan warga ini melihat ada sekumpulan wanita cantik berasal dari bukit menuju ke sungai. Tetapi pada saat sampai ke sungai, ternyata wanita ini sudah tidak ada dan lenyap begitu. Dan akhirnya si warga sekitar itu memberi nama sumur ini Sumur Setan yang berada di Kampung Setan. Semuanya diberi nama setan. Untung ini bukan malam Jumat ya. Nah, ketiga masih ada cerita dari seorang yang sama. Ini mungkin pengalaman dari orang ini, si mbah dukun ini. Si dukun ini katanya ada seorang, jadi ini mungkin satu ya, ada seorang warga di mana warga ini sakitnya itu diganggu oleh jin, katanya ya, diganggu oleh jin, dan bahkan orang ini sekarat. Katanya ini jin yang mengganggu itu marah
karena orang tua si orang tua si orang ini menebang pohon yang ada di sekitar rumah orang tersebut, dan ternyata pohon itu adalah tempatnya jin, dan akhirnya mungkin si jin itu marah dan dia mengganggu si anak orang yang menebang pohon. Nah, katanya si dukun ini dia bermimpi, dan di mimpinya itu dia didatangi 2 orang wanita mengenakan mukena berjalan menuju ke masjid. Wanita itu lalu menyapa si dukun ini di dalam mimpinya itu dengan nada kebencian, mungkin karena si dukun ini yang membantu mengobati ya si orang sakit itu. Tanya, seandainya kamu tidak mengobati mungkin kami sudah membunuhnya. Tapi kali ini hanya peringatan buat siapa saja yang sewenang-wenangnya menebang pohon tanpa terlebih dahulu meminta izin. Berarti di dalam mimpinya itu dia diperingatkan agar jangan ada lagi manusia-manusia yang seenaknya menebang pohon. Menurut saya ini jinnya jin baik ya. Soalnya kalau begitu tidak ada lagi yang namanya penebangan pohon liar. Ya kan? Nah, itu dia cerita hari ini. Terima kasih, sampai di sini dulu untuk video cerita horor hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.